Bab usaha dan pesawat sederhana. Halo guys, pembahasan pertama kita adalah tentang usaha. Usaha adalah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berpindah dari posisi awal. Usaha yang dilakukan sebanding dengan besarnya gaya dan perpindahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk melakukan kegiatan. Misalnya, mendorong meja dan lemari agar berpindah tempat. Kegiatan inilah yang disebut usaha. Rumus usaha atau kerja beserta keterangannya adalah sebagai berikut. W sama dengan F kali S. W adalah usaha, satuannya Joule. F gaya, satuannya Newton. S perpindahan, satuannya meter. Soal latihan usaha. Jika F1 20 Newton, F2 5 Newton, F3 20 Newton melakukan usaha 200 Joule ke kanan, maka benda tersebut berpindah sejauh titik-titik. F1 ke kiri, F2 dan F3 ke kanan, guys. Diketahui F1 20 Newton ke kiri, F2 5 Newton ke kanan, dan F3 20 Newton ke kanan, W 200 Joule. Ditanya perpindahan dalam satuan meter, dijawab B sama dengan F kali S. Gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut adalah 5 Newton. B sama dengan F kali S diperoleh S atau perpindahannya dari rumusan tersebut adalah sebesar 200 per 5, yaitu 40 meter. Berikutnya kita membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Alat-alat ini menggunakan mekanisme paling sederhana yang memanfaatkan keuntungan mekanis untuk menggandakan gaya. Jenis pesawat sederhana ada tuas nomor 1, kedua bidang miring, dan yang ketiga adalah roda berporos. Pertama, tuas. Tuas dibagi menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Adapun tuas jenis atau golongan pertama, titik tumpunya di tengah, tuas golongan kedua titik beban di tengah, dan tuas golongan ketiga kuasa di tengah. Contohnya untuk tuas jenis 1, 2, dan 3 ada di tayangan, guys. Rumus tuas KM atau keuntungan mekanis B per F, LK per LB sama dengan W per F, LK kali F sama dengan W kali LB. Soal latihan tentang tuas. Pada tayangan bebannya 800 Newton, 160 cm-nya adalah lengan kuasa. Pertanyaannya, berapakah gaya kuasa yang bekerja dan nilai keuntungan mekanis tuas tersebut? Diketahui W sama dengan 800 Newton, lengan bebannya 40 cm, lengan kuasanya 160 cm, guys. Ditanya, berapakah gaya kuasa yang bekerja dan keuntungan mekanis tuas? Dijawab, gaya kuasa yang bekerja adalah 200 Newton, keuntungan mekanisnya adalah 4. Berikutnya kita akan membahas tentang bidang miring.
Bidang miring, pada contoh di tayangan ada bidang miring untuk mengangkat tong, ada paku, ada tangga, skrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor. Itu dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat seperti tayangan. Untuk rumus bidang miring, F kali S sama dengan W kali H. Keuntungan mekanisnya adalah Km sama dengan W per F dan atau sama dengan S per H. S adalah panjang lintasan miring, H adalah tinggi bidang miring. Soal bidang miring, guys. Sebuah bidang miring seperti tampak pada tayangan. Ditanya adalah berapa nilai keuntungan mekanis dan gaya yang harus diberikan jika berat baletnya adalah 360 Newton. Diketahui W sama dengan 360 Newton, S 60 cm, H 20 cm. Ditanya yang A, F atau gaya yang bekerja, yang B keuntungan mekanis. Dijawab dari hasil perhitungan gaya yang bekerja pada sistem sehingga balok bisa dinaikkan pada bidang miring, B kali H sama dengan F kali S 120 Newton F-nya. Keuntungan mekanis sistem diperoleh 3 kali, guys. Berikutnya kita akan mempelajari roda berporos. Apa sih roda berporos? Roda berporos adalah merupakan pesawat sederhana yang berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya, guys. Ini contohnya, ada roda, alat pendorong, kemudian ada roda mobil dan roda motor. Roda berganda atau berporos ini mempunyai keuntungan mekanis, jari-jari kuasa dibagi jari-jari beban. Alat-alat yang menggunakan prinsip ini adalah kemudi mobil atau kapal, poros putaran untuk menimba air, roda gerinda, dan mixer. Rumus roda bergerigi, keuntungan mekanisnya adalah G2 per G1. Km keuntungan mekanis, G1 jumlah gerigi 1, G2 jumlah gerigi yang kedua. Soal roda bergerigi. Roda bergerigi 18 buah menggerakkan roda lainnya yang jumlah geriginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, berapakah kecepatan rotasi roda gigi yang kedua? Berapa pula keuntungan mekanisnya, guys? Diketahui G1 18 buah, G2 54 buah, omega 1 6 putaran per sekon. Ditanya omega 2 dan keuntungan mekanisnya. Penyelesaian kecepatan rotasi roda yang kedua adalah diperoleh 2 putaran per sekon. Keuntungan mekanisnya 3. Terima kasih, guys. Penjelasan ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa.